Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'mahu wa yukafi maridah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi jalika sultanik. Allahumma sholli ala wa maulana Muhammad. Saya kali ini akan merekod sebuah kisah atau nyata di dalam dunia ini tentang tentara Zionis Israel yang disiksa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan banyak membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Dia langsung disiksa oleh malaikat penyiksa atau malaikat pembalasan, yang dimana saya mengambil video ini dari channel Mata Putih yang Mas Evi, kok saya masih mendengar suara kamu, Mas Evi? Iya, Mister. Saya juga, Mister. Saya mendengar suara Mister nih. Jangan-jangan kita nggak pindah lagi? Masa sih? Tapi ini lampunya mati, Mister. Iya, ini masih gelap. Saya juga nggak bisa lihat apa-apa di sekeliling. Mas Evi bisa melihat? Gelap banget, nggak ada cahaya sama sekali. Paling hanya cahaya yang di ujung. Coba Mas Evi nyalakan. Ini berapa ini, Mister? Ini saya di mana ini, Masya Allah. Astagfirullah. Kok lokasinya beda? Oh ini, Mister. Kita berpindah kemana ini? Kok kosong? Kayak tanah kosong. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Ini sosok malaikatnya saya nggak bisa merasakan, Mas Evi. Tapi yang saya rasakan di sini kayak ketakutan. Terus kayak bau-bau sangit-sangit, kayak kemunafikan yang saya rasakan di sini. Tapi ini tanah kosong, kayak memang nggak ada tumbuhan di area sini, nggak ada. Ini tanahnya memang benar-benar pure. Kok kayak ini ya, padang Arafah gitu ya. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana ini? Ya Allah, ini baunya bau nggak enak ya, Mas Evi ya. Iya, Mister. Saya pikir hanya saya yang berpindah tempat. Ternyata Mas Evi juga berpindah tempat. Oh, sorry. Saya lupa tadi saya ikut itu, Mister, apa namanya? Ngucap apa waktu Mister ngucap di sana? Takbir sama syahadat. Iya, tapi dalam hati, Mister. Masya. Saya keceplosan seperti itu tadi. Waktu Mister ngucap takbir sama syahadat. Masya Allah. Saya malah ke bawah, saya ikut-ikutan ngucap dalam hati, Mister. Apakah ini dimaksud portal yang dibuka? Tapi saya nggak bisa melihat satu pun di sini, teman-teman. Masya Allah, satu pun nggak bisa saya melihatnya. Astagfirullah. Ini siapa? Ya Allah, tangannya merah semua, darah yang sempat mengering. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Gak bisa jawab, teman-teman. Hanya melihat atau takut kebayang kita gimana rasanya kalau kita ada di posisinya. Apakah kita bisa menahan rasa sakit, sedangkan ayangkan satu nyawa kita buat melayang, tapi
siksaan dari Allah, pedih sekali. Assalamualaikum. Nggak menjawab sama sekali. Assalamualaikum. Nggak jawab sama sekali. How are you? Astaga. Dia menjawab no, fine. Bentar teman-teman, ini saya harus berbicara dengan bahasa goib ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini yang di depan saya ini adalah tentara ataupun pasukan dari orang-orang yang kita minta tadi. Ternyata ini adalah dia satu-satunya orang yang memang dia ini berasal dari kaum Yahudi teman-teman. Tapi ini adalah tentara yang sangat brutal sekali. Dia meninggal, dia wafat ya, karena diserang oleh pasukan Hamas teman-teman. Dan inilah akibatnya wafatnya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman, Mas Sefi, bisa di zoom. Jadi ini saya nggak tahu ini nyata atau tidak, tapi saya nggak berani megang karena ini sudah benar-benar berbeda alamnya. Masya Allah. Ini yang saya lihat, dia itu kayak minta ampun, minta tolong. Saya merasa kalau dia itu ingin sekali bertaubat teman-teman, ingin sekali meminta ampun. Salam, mari kita serukan atau aturkan kepada Nabi Muhammad kita dan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan baik dan jahat. Karena kalau nggak ada yang baik, belum tentu ada yang jahat. Dan sebaliknya, kalau nggak ada yang jahat, belum tentu ada orang yang baik. Dari ini kita sangat prihatin jika melihat seperti ini tentara Zionis yang langsung disiksa oleh malaikat pembalasan atau malaikat penyiksa. Allahu Akbar. Iya teman-teman, nggak bisa dipungkiri lagi ya, ini adalah orang-orang khusus ya. Jadi ketika wafat mereka itu ini teman-teman, semuanya dibedakan langsung bertubuh hitam, semuanya dihitamkan, semuanya berjubah hitam ya. Ini langsung dibedakan untuk bangsa-bangsa Israel teman-teman ya, bangsa-bangsa penjajah seperti ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Jadi yang saya rasakan itu memang sangat banyak sekali teman-teman ya, sangat banyak. Hawanya itu di sekitar sini sangat banyak, baunya itu sangat sekali sangit menurut saya, sangat banyak. Cuman yang bisa saya lihat
Entah di kamera itu bisa melihat banyak atau enggak, saya nggak tahu. Yang saya bisa lihat itu hanya satu, soalnya ini sudah menembus alam. Entah kita yang dibawa kemana, atau dia yang dibawa ke sini, atau memang kita yang dipertemukan di tengah-tengah, saya nggak tahu teman-teman. Wallahu alam. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullah. Ini yang dirasakan oleh mereka, ya. Saya nggak bisa berbicara langsung dengan dia, ya. Saya hanya berbicara melalui kebatinan, teman-teman. Ini dia hanya berkata, kalau saya bisa dihidupkan lagi, saya berjanji saya akan menyembahmu, saya tidak akan peduli lagi dengan apapun, saya akan selalu berjuang di jalanmu ya Allah. Berikanlah saya hidup sekali lagi. Saya janji tidak akan melakukan kesalahan seperti ini, yang sangat besar seperti ini. La ilaha illallah. Kenapa dia ini sangat-sangat tersiksa seperti ini, ya teman-teman ya. Ini adalah kaum-kaum yang akan menghuni neraka selamanya, neraka seumur hidup, bahkan sampai neraka selama sisa-sisa kematian, ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena kaum ini tidak hanya membunuh teman-teman, tetapi mereka juga memfitnah. Kalian tahu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini yang difitnah bukan orangnya, bukan negaranya, tetapi yang difitnah itu adalah perkumpulan agama yang dipilih oleh Allah. Ini lebih ngeri lah teman-teman. Kalau kalian mau fitnah orang itu biasa, tapi kalau memfitnah Allah langsung, maka hukumannya itu luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ini ciri-ciri orang yang akan masuk neraka selamanya, bahkan tidak ada secerca sedikit pun kebaikan, meskipun dia berjuang untuk menghidupi keluarganya, tapi perjuangannya itu sudah benar-benar salah. Tidak ada ampun sama sekali, tidak ada ridho di sini sama sekali. Masya Allah. Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Kasihan sekali kamu, tapi ini memang balasan yang tepat untuk kamu. Bahkan di belahan alam manapun, sepertinya kamu itu tidak layak untuk berada. Yang layak di alam di mana kamu itu berada itu adalah alam satu, alam jahanam. Kamu sebenarnya tahu dalam hatimu pun sebenarnya kamu itu sudah berontak sekuat tenaga untuk tidak melakukan hal ini, tapi karena egomu, karena uang, kamu mau berjuang melawan yang tidak benar, melawan yang tidak adil. Astagfirullah. Ternyata kematian beliau ini juga mengenaskan teman-teman ya. Yang pertama, beliau ini kematiannya itu tangannya terpisah teman-teman, dan juga bagian kaki perutnya itu terpisah berjajaran. Masya Allah. Astagfirullah. Sepertinya saya nggak mampu untuk berlama-lama di sini teman-teman. Saya nggak mampu ini. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak mampu untuk berlama-lama di sini. Saya nggak kuat, energi saya nggak kuat. Saya gemetar teman-teman. Ya, ini kita bisa kembali nggak ya teman-teman? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Badan saya gemetar teman-teman. Makin kesini makin gemetar. Kayak tubuh saya nggak mampu. Entah Mas Evi mampu atau enggak. Gemetar ya. Iya.
Ini tangan saya sampai gemetar teman-teman. Saya nggak mampu berada di sini terlalu lama. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, hati saya juga sakit teman-teman. Sakit sekali. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakit sekali ini. Ya Allah. Ya Allah. Astral ini kemana Mas Safi? Astral. Ini kita bisa kembali nggak ya? Astral. 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 Sakit sekali ini. Wah, hati saya merasa sakit ya. Masya Allah. Mas Safi merasakan juga. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ini nggak cocok untuk kita ini. Ini daerah sini nggak cocok ini. Mas Safi, kita ulangi tadi Mas Safi. Siapa tahu kita bisa kembali. Tadi saya berdiri di sini ya. Allahu Akbar. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa kembali. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Kita kemana tadi Mas Safi? Kurang tahu. Astagfirullah. Apakah alam lain tadi Ustaz? Kayaknya bukan sih. Soalnya masih tanah. Masih tanah. Cuman kita nggak tahu dibawa kemana. Padahal kita keluar dari tempat ini nggak lama ya. Hanya paling 10 atau 15 menit ya. Astagfirullahaladzim. Bisa sampai badan itu gemetar. Kita bisa bernapas teman-teman, tapi kayak tubuh kita itu nggak bisa menahan apapun gitu. Di pertama tak ya enjoy gitu teman-teman, enjoy, enak. Tapi lama kelamaan tubuhnya itu nggak bisa menampung. Kayak semuanya itu kayak tertekan. Jadi badan kita itu kayak gemetar. Dada ya, paru-paru sampai hati itu kayak ditekan kayak gini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini saya aja yang baru 15 menit itu di tempat itu pun gak kuat. Apakah itu gerbang menuju ke alam lain? Saya nggak tahu teman-teman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pun nggak yakin tadi bisa kembali atau tidak. Pantas saja tadi sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya kan berpamitan dengan anak saya berpelukan dan anak saya nangis, nggak mau ditinggal. Mungkin dia tahu akan terjadi sesuatu dengan saya gitu teman-teman. Masya Allah, kuasamu luar biasa ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Saya ngumpulkan tenaga dulu ya teman-teman ya.
segarnya. Segar sekali teman-teman di sini dibanding di tempat sana, segar di sini. Ya, apalagi di sini bau-bau malaikat teman-teman, lebih segar lagi, di badan juga lebih segar. Kalau di tempat yang kita nggak tahu entah di mana itu ya, di sana atau di sana atau di sana, saya nggak tahu ini tempatnya. Yang tadi yang jelas di sini itu lebih sejuk, di badan itu lebih segar ya, lebih fit. Masya Allah, luar biasa. Saya masih mencium bau-bau malaikat di sini, tapi saya nggak tahu si bapak atau mas-mas yang tadi itu di mana, saya nggak tahu ini. Apakah dia akan menemui saya lagi atau enggak? Allahu alam. Yang jelas saya dapat pengalaman teman-teman. Ternyata kita nggak perlu takut kalau berjuang di jalan Allah, karena yang memerangi kita, yang sedang berjuang di jalan Allah, mereka sudah dijamin untuk neraka jahanam. Jadi kita nggak perlu takut ya. Kita harus tetap berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar teman-teman ya. Kita berjuang semampu kita, sebisa kita ya. Kalau kita hanya mampu di sini berjuang di tanah ini, tanah Indonesia Raya ini, maka kita berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berjuang. Kita misalkan kita hanya mampu memboikot produk-produk mereka, kita boikot saja sesuka kita, semampu kita, sehebat kita. Ya, amin amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin penelusuran ini saya sampai di sini aja ya. Meskipun badan saya sudah segar kembali, tapi saya tahu tempat ini kenapa takbirnya. Jadi saya menggebu-gebu bersemangat lagi berada di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan kita jaminannya surga. Amin amin ya rabbal alamin. Karena tujuan kita hidup dan lahir di dunia ini adalah untuk menggapai surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan surga duniawi. Gitu teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kembali Mas Evi. Kita bisa membuat kesimpulan bahwa yang membunuh satu nyawa akan dibalas oleh Allah dengan secara pedih. Apalagi membunuh 1000 nyawa yang tak bersalah, yang tak, dari anak kecil, dari orang tua yang diagungkan, atau orang tua yang tak berdosa, anak-anak yang tak berdosa, anak yang masih belita dikit, dan mereka langsung membunuhnya. Apakah Allah diam saja? Tidak diam saja. Allah melihat semuanya. Allah maha melihat. Allah maha melihat. Dari ini kita bisa membuat pelajaran suatu kisah ini, bisa kita ambil yang baik, tanamkan dalam diri kita, bisa membuat kita menjadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Gitu. Dari ini, video ini saya sampaikan terima kasih. Akhirnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.